Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Senangnya. Mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain. Oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa baca Ummul Kitab. Kita teruskan kajian kita hari ini bertema bagaimana caranya menghindari kita stres. Jadi Bapak Ibu sekalian, di muka bumi ini banyak sekali orang yang hidupnya stres. Ada lagi menjadi ODGJ ya. ODGJ ya. Orang dalam gangguan jiwa. Sebenarnya stres itu gangguan jiwa juga ya. Gangguan jiwa juga. Nah, bagaimana kita menghindari kita stres? Pertama, kita kelola waktu kita dengan baik. Kita kelola waktu kita dengan baik. Seterusnya, agar kita tidak stres, kita menerima semua keputusan dari Allah. Jangan menentang Allah. Jadi kita ikuti apa maunya Allah. Setelah kita mengikuti apa maunya Allah, nanti Allah akan ikuti mau kita apa. Mau kita apa. Ya. Dan juga agar kita tidak stres, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Jangan pelihara yang tidak menyenangkan. Jangan pelihara yang tidak menyenangkan. Dan juga, agar kita tidak stres, jangan sungkan saling bertanya, saling meminta nasihat. Jangan sungkan saling meminta. Dan agar kita tidak stres, positive thinking, positive feeling, dan positive motivasi. Baik Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak stres, kita harus bisa meminta waktu. Allah menjelaskan di surat 108 ya. 103 maaf 103 ya, kita buka suratnya 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Coba dibaca artinya. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ini Allah jelaskan di satu ayat, di satu surat tersendiri, demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dan saling menasehati. Maka di situ juga Allah jelaskan, ya ayyuhallazina amanu wa tanzuna summa qaddamat lighad. Ya. Ingat akan hari esok. Ingat akan hari esok.
Maka demi masa manusia sangat rugi. Contoh rugi. Jam ngaji dia mau tidur. Jam tidur dia mau makan. Jam makan dia mau main. Berarti dia tidak bisa memanage waktu. Nah, kita minta waktu. Pertama tadi, kita itu disuruh mencari ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Jadi jangan berhenti mencari ilmu. Jangan berhenti mencari ilmu. Ini mohon doanya juga. Alhamdulillah ini cuma cerita ya. Saya di tafsir hampir selesai ya. Kolkannya sudah selesai. Saya sekarang ngambil lagi hadis di Bandung. Di Win Sunan Kalijaga Bandung. Dan insya Allah di bulan Desember nanti saya ikut S3-nya di Malaysia. Kok Ustadz kuliah terus? Kan ada hadisnya. Mencari ilmu sampai ke liang kubur. Ada waktu nggak? Zaman sekarang sudah modern, bisa via Zoom. Zaman sekarang sudah modern, sudah via Zoom. Rugi kalau kita tidak mencari ilmu. Nah, demi masa manusia sangat rugi kalau kita tidak mencari ilmu dengan lembaga-lembaga resmi. Nanti kita undang mencari ilmu agama, kita mengundang seorang ustadz, ternyata ustadznya bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, ustadznya cuma cerita doang. Casingnya ustadz, ya, casingnya Al-Quran dan hadis, di dalamnya nggak ada, cuma cerita dongeng. Ya, cuma ketawa-tawa. Berarti kita rugi. Waktu kita rugi. Allah menjelaskan bahwasanya demi waktu manusia rugi, maka dari itu waktu kanak-kanak ya kita indah di waktu itu. Karena waktu anak-anak itu 7 sampai 12 tahun itu dia selalu mengatakan kata ibuku, kata ayahku. Kata ibuku, kata ayahku 0 sampai 7 ya. 7 sampai 12 anak itu mengatakan kata guruku. Kata guruku. Maka bagaimana caranya agar waktu anak tidak rugi, kita tidak stres, kita sekolahkan anak kita tempat-tempat sekolah yang punya brand. Ya, punya brand yang bagus seperti Stid Al-Furqon. Nah, itu kan bagus sekolahnya. Gurunya dipilih, bukan sembarang guru ya. Berbeda dengan sekolah, ada sekolah lain ya, kita tidak usah sebutkan. Ada sekolah lain, inilah guru kamu, mau tidak mau kamu terima. Ya, mau tidak mau kamu terima, karena gurunya udah digaji. Nah, gitu. Maka anak umur 7 sampai 12 tahun itu, dia bilang kata guruku. Kata guruku. Nah, pada saat anak mengatakan kata guruku, maka kita harus mencarikan guru yang baik. Guru yang baik. Tadi 7 sampai berapa ya? Kata ibuku, kata ayahku. Ya, 12 sampai 15 kata guruku. Kata guruku. 15 sampai 18 itu kata temanku. Kata temanku. Maka bunda-bunda, agar kita tidak stres dengan anak, umur 15 sampai dengan 20 itu kita giring temannya itu siapa? Kita giring temannya itu siapa? Karena anak itu lebih percaya dengan temannya daripada ibunya. Mungkin bunda-bunda bilang, oh anakku sekarang begini ya. Lebih senang dengan temannya. Karena di usia itu, anak itu lebih percaya pada temannya. Maka kita memberikan nasihat kepada anak melalui temannya. Melalui temannya. Ajak temannya berbicara. Ajak temannya bicara. Nanti setelah umur 20 ke atas sampai 25, menurut saya, maka mahasiswa itu menurut saya, karena umur itu menentukan keputusan itu. Sekarang di mana orang tuanya? Orang tuanya sedikit sekali di otaknya itu. Sedikit sekali. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak rugi dalam mendidik anak? Ya? Didik anak di bawah umur 7 tahun tadi dengan baik. Dan juga pada saat 7 sampai 12, ya, anak itu letakkan kepada sekolah yang baik, dekati gurunya. Dan berikan nasihat kepada anak lewat gurunya. Lewat gurunya.
Maka sekarang terjadi banyak orang tua mengklaim gurunya salah, suruhnya jahat, dan ada lagi orang tua bermusuhan sama gurunya, selalu menjelekkan gurunya. Itu adalah orang tua yang rugi. Orang tua yang rugi. Maka apa yang terjadi? Pertama, Allah akan menguji kita lewat anak kita. Ya, kenapa manusia stres tadi? Pertama, gara-gara anak. Gara-gara anak. Apa sebabnya? Salah dalam zona pendidikannya. Salah dalam zona pendidikannya. Anak dalam pendidikan, ya, anak itu tidak boleh dihina. Tidak boleh dihina. Mengapa anaknya jadi peminim? Mengapa anaknya menjadi orang yang pendiam? Mengapa anaknya menjadi pasif? Karena sering dihina oleh orang tuanya. Seperti apa orang tuanya menghina? Satu, mama, tahun ini aku tamat SD pengen beli mobil ya mama. Orang tuanya menghina. Emangnya lu siapa? Anak siapa? Orang tuamu kerja apa? Sadar diri. Itu penghinaan kepada anak. Penghinaan pada anak. Seharusnya pada saat anak meminta, mama tahun ini saya masuk SD, beliin mobil baru ya. Mobil apa nak? Warna apa? Tahun berapa? Mau sopir diri sendiri atau mau diantar sopir? Ya, dia ceritakan semua, ajak berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya, insya Allah. Dengan ide ini adalah Allah memberikan kesempatan berdoa. Al-Fatihah. Itu orang tua yang mendidik baik. Maka anaknya bilang, kata ibuku, rezeki itu dari Allah. Kata bapakku, rezeki itu dari Allah. Allah yang memberikan rezeki. Maka anak ini selalu berpatokan kepada Allah. Berpatokan kepada Allah. Karena didikan orang tuanya. Tapi pada saat ibunya atau bapaknya menghina anaknya, tunggu. Anak itu akan menghina kita. Anak itu akan menghina kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, agar menghindar stres demi waktu. Biasanya seorang istri itu sering merasa tidak dihormati oleh suami. Mengapa demikian? Karena ada waktu yang tidak paham oleh seorang istri. Begitu suami pulang, istri sudah bercerita tentang dunia. Padahal suami begitu pulang ke rumah, dia 10 menit dulu waktu untuk bisa memprotek isi rumah itu. Suami begitu pulang, istri cuma cukup salam, alhamdulillah sudah pulang. Jangan banyak cerita. Langsung ke dapur, siapin apa yang perlu disiapin. Tidak usah cerita. Nanti setelah 10 menit, baru bercerita apa yang mau diceritakan. Kenapa istri stres? Karena merasa tidak hargai suami. Karena tidak tahu waktu, bahwasanya lelaki itu punya waktu jeda di dalam masuk rumah itu. Coba saya tanya nih dengan Ustaz Habib nih. Pak Habib, begitu pulang, istrinya langsung melaporkan semuanya isi rumah yang bermasalah. Tikus berkelahi katanya. Oh, itu apalagi. Pelapon terjatuh. Kucing katanya berkeliaran katanya. Anjing juga bergugukan. Pusing tidak? Pusing. Suami itu butuh waktu 10 menit. Berdasarkan psikologi, baru dia bisa menerima laporan istri. Satu. Stres kan? Wah, suami saya cuek dengan saya. Karena kita tidak tahu waktu. Apa yang membuat seorang istri stres? Dia tidak paham bagaimana lelaki curhat. Suami itu jarang curhat. Suami itu curhat dengan benda. Oh, dengan benda. Contoh, kalau dia stres, dia ada burung, dia lihat burungnya. Dia burungnya. Dia stres, dia ada ayam, dia lari ke ayamnya. Dia stres, dia ada TV, suka TV, dia lari ke TV-nya. Dia stres, dia ada HP, dia lari ke HP-nya. Sebenarnya dia lagi curhat. Dia lagi memikirkan solusi apa yang harus dilaksanakan. Karena lelaki sejati tidak mudah berbicara.
Tapi kadang-kadang si perempuan, si ibu-ibu yang tidak ngerti selalu meminta suaminya curhat. Coba ngomonglah dengan saya kan istri kamu. Itu hal yang salah. Suami punya rasa gengsi kalau curhat dengan istri. Iya atau tidak? Ya, karena istri yang tidak tahu, istri mau sok jadi pahlawan, ngomonglah sama saya kan istri kamu. Siapa tahu saya bisa memecahkan. Dia meninggikan grade-nya. Maka terjadi ekofeminim namanya. Ekofeminim bahwasanya terjadi gender. Jangan perempuan itu mau mengambil alih, ya, mau mengambil alih haknya seorang suami. Haknya seorang suami. Istri suka curhat. Ya, suka curhat. Berbeda dengan suami. Nah, istri yang belum ngerti, dia pengen suaminya curhat. Ya, berarti dia tidak mengetahui waktu itu dan tidak tahu status itu. Maka dia akan stres. Saya stres, Ustadz. Kenapa? Suami saya ada masalah, tidak mau curhat dengan saya. Salah. Itu hal yang salah. Pernah tidak benar-benar melihat perempuan, ngomonglah dengan saya. Siapa tahu saya bisa memecahkan masalahnya. Ada tidak lelaki mau? Tidak mau. Suami yang gentleman tidak mau curhat dengan istrinya. Lelaki yang gentleman itu dia curhat dengan benda. Ya, apa bendanya? Dengan burung. Dia ada burung. Sebenarnya dia main dengan burung, itu dia lagi memikirkan solusi. Memikirkan solusi permasalahan. Ya. Dia main dengan apa? Dia memikirkan solusi. Nah, maka kalau katakan demi waktu manusia itu sangatlah rugi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di mana manusia rugi, manusia menjadi stres, manusia yang tidak sesuai dengan zonanya. Contoh, zonanya masih sekolah, dia bekerja mencari uang. Sibuk berdagang karena belum zonanya. Belum zonanya. Sudah tua, sudah berumur, zonanya baru beristirahat, dia sibuk untuk bekerja, dia akan stres. Maka terjadi, kenapa orang yang pensiunan, pegawai negeri, yang stres, kenapa? Setelah dia pensiun, dia gadaikan SK-nya, dia berbisnis. Sedangkan dia selama ini bukan pembisnis. Dia akan stres. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, agar tidak stres, kembali kepada zona kita. Kembali pada zona kita. Masya Allah, luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar tidak stres? Kita harus berlingkungan dengan baik. Berlingkungan dengan baik. Maka Allah jelaskan, bersamalah orang-orang yang baik. Maka terjadi di surat 6, surat 8 ayat 63, kita buka. Surat 8, 63. Surat 8, 63. 63 benar? Ya, benar ya, Mas. Silakan, Bib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqata ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang artinya, dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka, sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah katakan bahwasanya Allah mempersatukan hati orang yang beriman. Maka dari itu, apa yang kita lakukan untuk menghindar stres? Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, bersamalah kepada orang-orang yang benar. Jadi mencari teman itu yang selepel. Bukan gengsi-gengsi ya Pak dia. Selepel. Maksudnya selepel itu imannya selepel dulu. Coba kalau kita tidak selepel dengan orang tidak beriman. Ya, pusinglah kita. Pusing. Ya, pusing kita. Karena berbeda visi misi kita. Maka terjadi orang-orang yang beriman tahu dengan adab. Orang-orang yang beriman tahu dengan tata cara. Tahu dengan tata cara. Ya. Contoh,
kami kalau di rumah Pak Najam di Jakarta, kami tidak berani makan di meja makannya. Ya, lagi makan, makan, karena kami makannya di bawah. Ya, tapi pada saat di restoran berani kami satu meja, karena posisinya di luar. Tapi kalau di rumahnya kami nggak berani, Ya, karena posisi makan meja guru kami tidak boleh kami dudukin. Ya, kursinya aja sini kami nggak boleh dudukin. Ya, tapi bagi orang yang tidak punya ilmu, ya sembarang aja gitu. Maka kalau kita bersama orang yang benar, nanti akan diberi nasihat. Oh jangan. Ya. Jadi kalau Pak Ibu sekalian, Pak kan dekat sama kita ya. Kita udah sering ke rumah kita juga, ada bla bla. Tapi pada saat di rumahnya, ya walaupun istrinya nyuruh makan di sana, kami tidak berani. Ya, karena itu guru kami dari pondok ya, guru kami dari pondok. Nah, maka orang-orang yang beriman, lingkungan ini yang menciptakan kita. Tapi kalau kita bersama orang-orang tidak beriman, orang tidak mengerti, kita akan sembrono. Maka agar kita tidak stres, menjaga lingkungan kita. Kalau lingkungan kita orang pengajian, sudah ikut saja orang pengajian. Ya. Bagaimana dengan orang lain? Kita hanya hai saja. Karena apa? Orang yang tidak seiman dengan kita tidak akan bisa sama dengan gelombangnya itu. Itu membuat kita stres, masalah luar biasa. Nah, agar kita tidak bisa stres, ya kita kelola. Apa yang menyebabkan manusia pusing? Manusia pusing itu berasal dari makanannya. Begitu makanannya tidak baik, akan timbul pikiran-pikiran negatif. Kita harus saring makanan kita. Kita buka suratnya Al-Baqarah ayat 168. Suratnya Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Allah katakan, wahai manusia, makanlah rezeki yang baik-baik yang ada di muka bumi ini. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak stres, kita jaga makan kita. Makanan-makanan yang baik, pertama mendapatkan yang cara baik, diolah dengan baik, dan waktu yang baik. Kata Pak Rudi, Ustadz, ini kan beras saya beli sendiri, lauknya saya beli sendiri. Saya mau makan malam 2 piring 1 malam. Ya, kan punya sendiri, diolah sendiri. Tetap tidak boleh, karena malam hari tidak boleh makan karbo, tidak boleh makan nasi. Tapi kita, maaf ya, kalau kita wong tua dulu itu, sebelum makan, sebelum tidur dulu. Biar lemak tidur katanya. Padahal itu membuat masalah bagi kita. Begitu kita makan yang tadi, walaupun itu halal, kita dengan cara baik, diolah dengan baik, tapi waktu makannya tidak baik, ini akan bermasalah. Coba lihat, Bapak Ibu sekalian, zaman-zaman dulu, kalau malam-malam sebelum itu makan dulu biar lemak tidur. Padahal salah total ya. Nah, maka makanan yang baik itu, baik cara mengambil, cara mengelola, dan waktu memakannya. Nah, agar kita tidak stres, masukkan makanan-makanan yang baik, maka nanti kalau kita makanan yang baik yang kita makan, kita akan dimuliakan oleh Allah. Kita buka surat 17 ayat 70-71. 70-71. Surat 17 ayat 71 ya. Iya.
70 juz 1 ya? Ya, 70 juz 1. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minal thayyibat wa faddalnahum ala katsiran mimma khalaqna tafdila, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kemudian 71-nya, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yazlamuna fatilah, yang artinya, ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik dan mereka tidak akan dirugikan, dizalimi sedikit pun. Allah menjelaskan, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ya, mereka kami angkut dari daratan dan dari lautan, dan kami memberi mereka rezeki yang baik-baik. Ya, dan kami akan lebihkan di atas makhluk yang lain, kemudian kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya semua manusia kita ini punya kelebihan masing-masing. Kelebihan kita itu tergantung kepada amal soleh kita. Kelebihan itu adalah tergantung kepada keyakinan kita. Dan kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT tergantung bagaimana perbuatan kita. Coba kita lihat. Yang menemukan Facebook. Yang menemukan Facebook itu orangnya bukan orang yang ganteng, yang luar biasa. Bukan seperti orang yang lincah. Orangnya sederhana. Ya, kenapa dia bisa menemukan di titik itu? Karena banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya. Yang menemukan Gojek, ya, yang menemukan apa lagi? Segala sesuatu itu karena dia banyak berbuat kebaikan. Siapapun yang banyak berbuat kebaikan, Allah akan lebihkan kelebihan buat dia. Soalnya kelebihan kita itu tergantung pada kebaikan kita. Tapi manusia menganggap Allah tidak adil. Kenapa saya tidak punya kelebihan? Kita cek dulu kebaikan kita. Kita cek dulu kebaikan kita. Pertama, kita punya kebaikan secara spiritual. Kebaikan secara spiritual yaitu yang selalu menghadirkan Allah. Maka kalau kita selalu menghadirkan Allah, kita tidak akan stres. Kalau kita selalu menghadirkan Allah, maka Allah selalu hadir pada diri kita. Maka Allah jelaskan, qul in kuntum. Jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Nah, kita untuk baik kepada Allah, kita Islam itu tidak boleh ada Tuhan tandingan. Contoh, banyak orang bersumpah, saya sumpah demi Allah, demi Rasul. Itu musyrik loh. Banyak yang seperti itu. Demi Allah, demi Rasul. Itu musyrik. Ya. Kita bersumpah hanya demi Allah. Tapi Allah bersumpah demi ciptaannya. Allah bersumpah demi ciptaannya. Ada lagi bahwasanya, ini maaf ya, katanya aliran ini katanya kita harus bersikir ini. Kita katanya apa? Bid'ah baiat ya. Baiat dulu. Demi Allah, demi Rasul. Loh kok demi Allah, demi Rasul? Pertamanya saja sudah salah kok. Ya. Yang benar sumpah itu cuma demi Allah. Coba kita lihat pejabat-pejabat bersumpah, ada nggak demi Allah, demi Rasul? Nggak ada. Tapi ini kadang-kadang ustadz yang ngomong seperti itu. Bahkan dia membaiat orang demi Allah, demi Rasul. Berarti dia ada Tuhan tandingan. Nabi, kita jangan jadikan Tuhan. Kalau agama sebelah, dia nabinya Tuhan. Ya. Kalau agama kita tidak, nabi adalah orang biasa. Manusia yang biasa. Tapi diberi kelebihan yaitu kepercayaan Allah untuk menyampaikan wahyu lewat Jibril.
lewat Jibril. Jadi tidak boleh menuhankan Nabi kita demi demi Allah, demi Rasul. Bahkan apalagi demi anak-anakku. Wah Allah. Ya, lah Tuhan pula anaknya. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Ini demi Allah, demi Rasul, demi anakku. Wah Allah, ini bahaya nih. Ini bahaya. Nah Allah katakan, makalah rezeki yang baik-baik, nanti kamu itu akan kuberikan kebaikan. Maka orang-orang yang baik tidak mudah stres. Ya, orang-orang yang makan baik tidak akan stres karena ucapannya selalu baik. Ucapan yang baik. Orang yang makan tidak baik, maka ucapannya tidak baik. Karena ucapan kita ini sesuai apa yang kita makan. Contoh, kita makan pete, nanti keluarnya aromanya apa? Pete. Kita makan jengkol, aromanya jengkol. Kita makan durian, aromanya durian. Aromanya durian. Maka ucapkanlah ucapan yang baik. Orang-orang yang makan baik akan dibimbing ucapan-ucapan yang baik karena di sini diajak orang-orang yang beriman. Ya. Maka kita buka surat 22 ayat 24. Suratnya 22 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hudu ila thayyibi minal qaul wa hudu ila siratil hamid, yang artinya dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Allah katakan bahwasanya mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik, Allah berikan petunjuk pada kita. Ucapan-ucapan yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Dan mereka juga diberi petunjuk, diberi jalan kepada jalan-jalan yang baik. Maka tergantung pada yang kita makan juga. Tergantung kita makan juga. Bapak Ibu sekalian ikut ngaji di sini karena yang kita makan baik. Kalau ada yang kita makan yang tidak baik, maka terjadi error tubuh kita. Kita diarahkan kepada yang tidak baik. Contoh, orang yang konsumsi sabu-sabu, cicip dulu sabu-sabu, cicip sabu-sabu, cicip lagi, nanti akan didatangkan orang yang suka nyabu, kawannya, si Joni, si Johan, si apa, yang suka nyabu. Nanti dia ke Palembang, dia main ke Medan, bertemu dengan orang yang hobi nyabu juga. Akan ditemukan dengan gelombangnya. Akan ditemukan dengan gelombang secara otomatis. Orang yang hobi, yang selingkuh akan bertemu dengan orang selingkuh. Akan ditemukan. Maka orang-orang yang beriman akan ditemukan dengan orang yang beriman. Ustadz, saya ngaji, tapi suami saya belum mau ngaji. Kita terus ngaji. Ustadz, saya terus ngaji, istri saya belum mau ngaji. Tetap kita ngaji. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Nanti istri kita, anak kita, Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Karena kalau kita baik, nanti digerakkan anak istri kita menjadi baik. Maka kalau anak istri kita sudah baik, ya, kita insya Allah tidak stres. Mengapa kita stres? Pertama karena anak kita yang belum baik, kita belum menerima. Istri kita yang belum baik, kita belum menerima. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa anak kita belum baik? Kita masih dalam proses pembersihan. Kita masih dalam proses pembersihan. Kenapa istri kita belum baik? Karena kita masih dalam proses pembersihan. Nanti kalau kita memang sudah baik, maka Allah akan giring dia menjadi baik. Allah akan giring dia menjadi baik. Masya Allah luar biasa. Maka Allah jelaskan. Kita buka suratnya An-Nisa ayat 9. Suratnya An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yataqulu qawlan sadida, yang artinya
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Allah jelaskan, kalau kamu takut meninggalkan keturunan yang lemah, kamu nggak usah stres. Kalau kamu takut anak tidak sejahtera, jangan stres. Kan kita takut ya, cak mano anak ini nanti, bagaimana anak ini nanti, bagaimana kehidupan anak saya. Cukup kalau katakan, enggak, kamu bertakwa. Nanti kalau kamu sudah bertakwa, aku yang ngatur. Aku yang ngatur. Aku yang ngatur. Bagaimana nanti waris harta saya nanti, kamu bertakwa. Kalau kamu bertakwa, aku yang ngatur. Aku yang ngatur. Hendaklah kamu bertakwa pada Allah, nanti anak kamu tidak akan keturunan menjadi lemah. Dan kamu tidak usah khawatir dengan kehidupannya. Yang zona kita sekarang adalah takwa. Coba kita lihat. Kemarin ada ibu-ibu datang ke pondok, mau terapi. Ibu, apa permasalahannya? Saya takut anak saya nggak sukses. Saya takut anak saya melarat. Saya takut begini. Nah, itu bahaya, stres ya. Sebenarnya ibu bertakwa saja. Ibu cukup bertakwa dan berbuat kebaikan, doakan anaknya. Doakan anaknya. Dan selalu berikan nasihat kepada anaknya. Dan memberikan nasihat kepada anak, jangan lebay. Jangan lebay. Contoh orang yang lebay dalam memberikan nasihat pada anak, memberikan nasihat dengan cara paksaan, dengan ancaman. Anak memberikan nasihat, kalau laki-laki diberikan dia motivasi. Coba lihat, sini berdiri aja. Kalau laki-laki, kalau dia ada masalah, jangan bilang sabar, sabar. Kalau dia punya masalah, misalkan raja ini lagi pisah sama istrinya, ibaratnya. Atau istrinya lagi kabur. Yakin kamu bisa. Yakin Allah kasih jalan. Yakin kamu sabar. Yakin kamu akan bisa memutuskan. Berikan motivasi. Berikan motivasi. Ini kalau laki-laki. Kalau dia perempuan, digosok sini. Yakin kamu bisa. Yakin kamu bisa bertahan. Dan yakin kamu bisa memberikan motivasi itu. Bukan kalimat sabar, sabar. Beri motivasi. Laki-laki pukul di sini, kalau dia perempuan digosok di sini. Ya, silakan duduk. Ya, sekarang saya tanya nih, Bib. Kalau misalkan ada orang anaknya lagi diuji dengan suaminya. Ya, anaknya perempuan nangis-nangis. Apa nasihatnya? Sabar, sabar. Itu ya. Ya, sabar. Sebenarnya enggak, cuma dilus. Yakin kamu bisa. Yakin ini cara Allah mengangkat derajat. Yakin, berikan motivasi. Ini sabar, sabar. Karena apa? Tidak tahu, tidak mengerti cara menyelesaikan permasalahan. Tidak mengerti cara permasalahan. Jadi kata sabarnya dihilangkan, tapi menjadi kata yakin. Kata yakin. Yakin kamu bisa. Yakin kamu akan sukses. Yakin kamu akan apa? Katanya yakin. Ya, memberikan motivasi. Ini sabar, sabar. Ya. Paling nanggan gurui lagi. Orang lagi terpuruk, digurui lagi. Ya. Sebenarnya orang lagi terpuruk, itu diberi motivasi. Kamu bisa, kamu sukses. Yakin, yakin. Salah tidak selama ini? Salah. Kenapa kita salah? Karena kita tidak belajar. Kita mendengar dari orang yang salah. Maka pendengaran kita ini merekam, maka akan terjadi memori kita. Direkamkan dengan yang tidak baik, akan terjadi keluar gelombang yang tidak baik. Gelombang yang tidak baik. Bunda-bunda saya tanya, Bun, kalau menyuruh anaknya sholat bagaimana? Kalau anaknya bandel tidak mau sholat. Nah, apa Bunda? Kita dulu yang sholat. Sudah itu gimana dengan anak? Iya, sudah itu gimana? Dia tidak mau sholat bagaimana?
Apa? Dibilangi lagi. Terus lagi? Tidak mau sholat lagi? Pukul. Anak laki-laki mau suara desisan. Seperti apa? Jangan sholat. Jangan ada gelombang tinggi. Anak laki-laki begini. Dia belum sholat. Langsung pegang begini. Sebentar lagi maghrib sholat ya. Sebentar lagi maghrib sholat ya. Senangnya suara desisan. Jangan, terakhir maghrib sholat. Itu tidak akan diterima. Tapi kalau desis, sebentar lagi maghrib sholat. Ya, anak laki-laki suka desisan. Maka kalau penyuruhan laki-laki, suaranya agak desiskan lagi. Katanya makan, sudah makan belum? Begitu. Sudah makan. Karena laki-laki itu perlu dimanjakan pertanyaannya. Suka desisan. Coba Ustaz Abi tanya suaminya, sudah makan belum? Sudah makan? Coba saya tanya dulu, Bib, mana ada istrinya nggak? Enggak. Bib, misalkan saya istri, sudah makan belum? Satu, yang kedua, sudah makan. Nah, yang mana yang gelombangnya bisa nerima? Yang kedua. Ngerti Bunda? Anak laki-lakinya jangan kasar. Anak laki-lakinya jangan katakan mako dari itu, maka dari itu, maka dari itu. Jangan katakan. Dan jangan protes anak laki-laki tentang penglihatannya. Biasanya bunda-bunda maaf ya, stres karena anak. Karena apa? Karena bunda-bunda maaf ya, bukan bunda ini ya, yang bunda-bunda kadang-kadang sering menghina anaknya. Contoh, mama, mana pensil saya? Udah cari-carinya, dapat pensil. Nah, biji mato tuh. Sering nggak begitu? Makanya pakai mato nyari, gitu kan? Laki-laki itu penglihatannya itu memanjang. Kalau perempuan penglihatannya melebar. Berbeda penglihatan. Laki-laki itu punya kelemahan dari pemandangan yang lebar. Maka ditutupi oleh ada Adam. Adam itu ada Hawa untuk membantu Hawa itu. Maka perempuan itu bisa melihat dengan lebar. Bunda-bunda, begitu anak dibilang, makanya pakai mata, dia akan tersinggung. Dia akan dendam. Maka pada saat bunda-bunda memerintahkan kepada anaknya, memori dendamnya akan timbul. Maka bunda, kalau anak laki-laki penanya, begitu penanya tidak kelihatan, mana penanya ada? Berikan surat desasan. Ini penanya, ternyata dapat. Dengan suami juga begitu. Juga begitu. Bunda, kalau suaminya bilang, "Mah, mana penaku tadi?" Begitu lihat istri, "Nah, makonya biji mato tuh." Sekarang begitu suami punya kekurangan, bunda-bunda berikan suara desisan. Ya, apa desisannya? "Mana pena tadi, Mah?" Begitu dapat, "Nah, ini penanya." Ternyata. Gitu ya. Berikan senyum. Berikan kabar gembira, berikan peace gembira bahwasanya bunda bersedia membantu dia. You understand? Nah, salah selama ini ya. Maka bunda, kenapa stres dengan anak? Kenapa stres dengan suami? Karena sering membantah anak, sering membantah suami. Bunda, suami sering lupa. Bunda stres. Suami belum ngopi. Belum ngopi. "Ma, buati kopi." Tadi kan sudah ngopi. Tadi kan sudah. Nggak usah protes. Buat aja. Biasanya bunda-bunda protes. Baru kan sudah kopi. Nggak usah protes. Itu kesempatan bunda-bunda memberikan rasa manja. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kenapa stres dengan pasangan kita? Karena kita yang sering zolim. Kita yang sering zolim. Bunda, kebanyakan perempuan, kebanyakan tapi tidak semua ya, itu suka membantah. Suka membantah.
Misalkan, suaminya bilang, "Ma, saldo kemarin sudah tolong dicek lagi." "Oh sudah, aku cek kemarin." Kalimatnya ingat konteksnya. "Tolong cek lagi saldo." "Ya baik." "Ya baik." Jangan dibantah, "Sudah saya cek tadi." "Ya baik." Setelah berapa menit, baru Bunda akan memberikan, "Tadi saya cek, jumlahnya sekian." Kasih jeda emosinya dulu. Ini dah, Mbak, cek saldo. "Sudah saya cek." Laki-laki tidak mau dibantah. Berikan jeda untuk dia bisa menerima bantahan. Sekarang saya tanya dengan Bunda. Bunda tadi pagi disuruh suaminya cek saldo, ternyata saldonya 30 miliar. Kurang 0 sekian. Gitu. Pagi tadi jam 6. Jam 8, jam 9, suaminya bilang, "Ma, cek dulu saldo." Jawabnya apa? "Sudah saya cek tadi." Itu kan? Sebenarnya jangan. Baik. Ya, baik. Acting, karena perempuan kan suka apa namanya kalau peso-peso tuh? Baju ke depan, baju ke belakang itu apa? Apa namanya? Apa? Ya, ya peso. Jadi Bunda, peso dulu. Apa, reacting dulu. Pura-pura mau cek. "Oh iya, tadi saya cek jam 9, saldonya 30 miliar. Apa perlu saya cek kembali?" Coba saya tanya dulu ya Habib lagi ya. Bib, coba Habib acting dulu. Ini anggaplah istrinya. Tadi pagi jam 6 sudah cek saldo. Jam 9 Habib suruh cek lagi. "Ma, tolong cek saldo." Coba bilang lah. "Sudah dicek tadi." Langsung kan? Yang kedua, coba. Ma, tolong cek saldo. "Oh iya, siap." Siap, adem ya. Berapa menit kemudian, pura-pura acting apa? "Oh iya, tadi sudah saya cek adanya 30 miliar. Apa perlu saya cek kembali?" Yang mana ademnya? Luar biasa ademnya. Kalau dapat bini cah itu, aku tak akan pergi kemana-mana. Tapi perempuan biasanya yang belum belajar, pasti bantah. Sudah, cek langsung. Belum selesai ngomong, langsung sudah enter. Itu hebatnya perempuan yang belum belajar. Tapi yang sudah belajar tidak hebat dia. Oh iya, baik. Dia berpura-pura bodoh. Sebenarnya pura-pura bodoh sebentar, dia akan menjadi pintar selamanya. Yang tadi pura-pura pintar, dia akan dibodohkan. Ternyata ya. Kenapa stres dalam kehidupan? Karena kita yang salah. Maka terjadi di surat 57 ayat 22. Kita bahas dulu 57:22. Kita kembali ke Al-Quran lagi. Karena kita juga dengan tafsir mizan itu tafsir secara psikologi juga ya. Kita menekan tematik dan tahlili dan juga secara psikologi. Agar mudah kita menerapkan Al-Quran itu. Ya. Kalau hanya menafsirkan ayat-ayat saja, kita susah tuh menerapkan. Tapi dengan kita dengan tafsir psikologi juga insya Allah. Silakan. 57:22. Ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an tabara'aha inna dzalika 'alallahi yasira. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Allah katakan setiap bencana yang menimpa diri kamu, bencana yang menimpa diri kamu adalah akibat dari perbuatan kamu sendiri.
Nah, bagaimana kita menyikapi bahwasanya setiap bencana ini adalah perbuatan diri kita sendiri, kita harus menerima apapun yang terjadi, atas menerima qada dan qadar, harus menerima apa yang terjadi. Bagaimana kita menyikapi? Kita buka surah Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takarahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah katakan diwajibkan pada kamu berperang karena berperang itu kamu tidak suka. Tapi Allah katakan bahwasanya yang kata kamu tidak baik itu belum tentu tidak baik. Yang kata kamu baik itu belum tentu baik. Yang baik itu adalah versinya Allah. Versinya Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak stres? Cukup kita menerima apapun yang terjadi. Contoh misalkan Bunda punya adik. Punya adik, ternyata Bunda punya adik perempuan. Adik perempuan meninggal. Adik perempuan meninggal. Lantas biasanya ini sedih. Wajar sedih. Tapi ini sudah terjadi. Bagaimana solusinya? Nanti suami adik suruh menikah lagi. Tapi jangan memusuhi istrinya. Kalau kita memusuhi istrinya, kita akan terputus dengan anak-anaknya nanti. Jadi kita anggap bahwasanya istrinya itu adalah pengganti adik kita. Saya punya adik meninggal kemarin. Anaknya masih kecil-kecil SD, satu SMP, satu SD. Yang SD itu kelas 4 SD. Ya gimana cara, sering ke sana, bla bla bla. Akhirnya adiknya kami suruh menikah lagi, dapat istri, alhamdulillah. Nah sekarang kita baiki istrinya. Maka dia takut kalau jahat sama ponakan kita karena kita udah baik. Dia akan takut. Dia akan takut itu. Takut dengan jahat dengan ponakan kita karena kita udah baik. Bahkan nanti datangin sana, makannya gimana, itu nakal gini, gimana, dia sukanya apa, seperti apa. Ya. Nah, kita tidak akan stres. Tapi pada saat kita menjadikan cinta sepermusuhan, itu akan stres kita. Begitu kita melihat, mengenang keponakan kita akan stres. Mindsetnya suppress. Ya. Dan kita takut dijahatin. Kenapa demikian? Karena kita yang menciptakannya. Misalkan Habib juga punya adik laki-laki. Suaminya adik laki-laki Ustaz Habib meninggal. Istrinya masih muda. Suruh menikah lagi tidak apa-apa. Dan suaminya tadi deketin. Jadikan adik kita. Maka dia bisa menjaga istri adik kita, bisa menjaga anaknya adik kita. Nah, begitu kita terjadi suatu miskomunikasi, akan timbul stres. Kenapa demikian? Kita tidak menerima qada dan qadarnya itu. Jadi kita harus menerima apapun yang terjadi. Pada saat kita terjadi musibah, kehilangan mobil, terima. Kenapa kita terima? Allah punya kehendak. Allah punya tujuan. Tapi pada saat kita tidak menerima, begitu mobil kita hilang, kita akan stres. Sebenarnya stres itu adalah pilihan. Stres itu adalah pilihan diawali dengan tersinggung. Apalagi kalau bahasa Palembangnya? Tersinggung, kecewa, baper, kecil hati, ya. Apalagi tersinggung, baper, kecil hati, kecewa. Ini adalah awal-awal stres. Awal stres. Begitu kita tersinggung, itu adalah pilihan. Tapi Ustadz, saya dikatain depan orang banyak, itu ujian saya.
Ujian saya. Ibu tadi, ibu disinggung depan orang. Iya, itu ujian saya. Doakan saya bisa sabar menerimanya. Doakan saya bisa menerima segalanya. Tapi pada saat kita tersinggung adalah pilihan kita memelihara hati kita yang tidak baik. Menampung hati kita yang kotor. Maka Allah jelaskan di surat 4 ayat 32, kita baca dulu. Akan timbul nanti iri hati kita. 432. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma katasabu walin nisa'i nasibum mimma katasaban was'alullahu min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah katakan, janganlah kamu iri hati. Orang yang iri hati itu mulanya dari tersinggung. Coba lihat, kalau orang yang mudah tersinggung, pasti mudah iri hati. Saya tersinggung, saya kecewa, saya merasa tidak dihargai. Ya, dia akan mudah iri hati. Sama kemarin, saya tuh isi suatu kajian bla bla bla. Seseorang mengatakan, Ustadz, kemarin saya ikut Anda ke sini, iya. Tapi kok Cak itu baik yang nerima. Emangnya mau terima seperti apa? Ya. Tapi maksudnya tidak ada tapi-tapi. Yang penting kalau saya diajak, saya akan datang. Saya akan datang. Sesuai dengan jadwal saya akan datang. Ya. Maksudnya tadi seperti nggak dilayani, mau dilayani tidak dilayani, saya akan datang. Ya, masa orang lagi sibuk kita mau pulang, ya kita izin aja. Karena udah lagi sibuk, rame, kita izin ya. Orang enggak, apakah kita mesti diantar di mobil ke depan ke sana? Saya bilang, kita cukup mengangkut saja cukup. Kita itu jangan minta layani. Kita jangan minta layani. Kita bersikap melayani, bukan minta dilayani. Nah, kalau kita punya sikap kita melayani, kita tidak akan stres. Kenapa orang tersinggung? Karena minta dilayanin. Kenapa? Karena kurang pelayanan. Coba lihat, kalau orang kurang pelayanan. Kalau orang biasa dilayani, nggak pernah dia minta layanin. Nggak pernah tersinggung. Tapi karena dia kurang dilayanin, maka dia minta dilayani. Maka terjadi tersinggung, kecewa, kecil hati, naiknya ke stres. Dan orang-orang yang tidak menerima kenyataan. Contoh, motornya motor lama. Orang sekarang sudah mobil bagus-bagus. Dia akan stres. Tapi kalau orang menerima, inilah rezeki yang Allah berikan kepadaku. Tapi ibu sudah bekerja keras. Bapak sudah bekerja keras. Kenapa motor masih butuh? Ini Allah menguji aku dengan kekurangan. Allah menguji aku dengan kekurangan. Ya. Kenapa diuji begitu? Allah takut aku sombong. Cukup. Cukup. Jawabannya cukup, simple. Ya. Tapi begitu kita tidak menerima, kita akan stres. Orang-orang yang stres diawali dengan hati yang memelihara hati-hati yang iri dengki. Hidup itu pilihan. Agar kita tidak stres, keluarkan semua file-file yang tidak baik pada kita. Contoh, misalkan siapa namanya? Pak Saim. Pak Saim ini merasa tidak membuat aku tidak enak. Ya keluarkan saja namanya. Ya, hapus semua kenangannya. Ya, hapus. Jika perlu Facebook kita hapus. Ya, WA-nya kita hapus. Ya, agar kita tidak teringat dengan Pak Saim tadi. Kenapa? Kenapa dia hapus? Aku takut kalau aku tidak sanggup
menerima kata-katanya. Misalkan begitu WA-nya kasar ya, menyakitkan hati, blokir saja. Kenapa diblokir? Karena aku tidak sanggup membaca WA-nya. Aku takut, aku tidak sabar. Bukan berarti kita memutuskan. Jadi orang-orang yang menyakitkan hati kita, yang kurang konten sama kita, hapuskan dan keluarkan namanya dalam memori kita. Si A. Begitu orang misalkan si A, kita jangan masuk ke zonanya. Jangan masuk ke zonanya. Maka Allah katakan, bersamalah orang-orang yang baik. Kita buka surat 9, 119. Surat 9, 119 ya. Benar ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Allah katakan, wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan bersamalah orang yang benar. Jadi yang di memori kita itu orang benar semua. Orang yang benar semua. Kemarin, waktu di grup itu ada yang tersinggung waktu pilkada, yang pemilihan Prabowo dan siapa kemana? Anies ya. Begitu sudah pemilihan di grup kader dai itu, dia menjelek-jelekan Prabowo. Saya tegur, ini curang ibu. Data curangnya ada atau tidak? Oh bla 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 bla. Ini lagi, saya tegur lagi, chat pribadi, kirim lagi, saya keluarkan. Karena orang ini akan membuat pikiran negatif. Begitu orang melihat curang, stres kita kan? Oh curang ini, curang ini. Padahal belum tentu. Nah orang seperti ini keluarkan dari memori kita. Ustadz, apa tidak boleh berpolitik kita Islam? Boleh. Sekarang pertanyaannya, curang itu sudah real atau belum? Sudah pas atau belum? Kalau memang sudah pas, sudah real, dan kita punya peran untuk menyampaikan, silakan sampaikan. Tapi kalau kita tidak punya peran, ya, tidak punya kemampuan, jangan disampaikan. Maka saring dulu apa yang dibicarakan itu. Ternyata sekarang menangnya siapa? Tetap Prabowo. Kenapa Prabowo menang? Sudah ada catatannya. Wakilnya sekarang sama Gibran. Gibran. Ya, mungkin secara umur saya pribadi belum pas menurut saya. Itu menurut saya. Tapi Allah punya menentukan. Allah punya tujuan apa sebenarnya ini? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Apa yang kita lakukan cukup mendoakan saja. Tidak usah untuk menjelek-jelekan, cukup mendoakan saja. Karena ini Allah telah tentukan. Nah, ketentuan presiden kita sekarang, apakah ini ketentuan yang benar atau istidrot? Kita tidak tahu kan? Tugas kita hanya mendoakan. Begitu kita membenci Prabowo, begitu ada perintah Prabowo, hati kita rasa belah. Begitu kita membenci Gibran, begitu ada Gibran, hati kita membelah. Lebih baik kita menerima dan kita doakan. Dan akan mendapat pemimpin yang lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Cukup. Itu cara kita menjaga hati kita. Tapi begitu kita mengumpulkan kebencian kita, kita akan stres. Stres ini. Mengumpulkan kebencian. Benci sama Prabowo, benci sama Herman Deru, benci sama siapa? Wali kota kita? Prima Salam. Ya. Kita akan stres. Kenapa demikian? Karena kita mengumpulkan yang negatif. Begitu kita mengumpulkan negatif, berputar-putar, kita akan stres. Pun dengan anak, dengan suami, dan harta kita, jangan kumpulkan yang negatif. Jangan kumpulkan negatif. Begitu kita mengumpulkan negatif, ini akan terbentuk menjadi kata stres. Jadi, selalu yang positive thinking, positive feeling, dan positive motivasi. Mengapa demikian? Karena tidak ada daun yang jatuh pun, melainkan semua ada catatan. Ini daun yang jatuh. Ya, apapun yang terjadi pada kita, semua ada catatannya. Kita buka surat 6:59. Surat 6 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala rutbi wala yabisin illa fi kitabim mubin, yang artinya dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Allah katakan tidak ada daun pun yang jatuh. Tidak ada daun yang jatuh sedikit pun. Ini daun yang jatuh, semua ada catatan, semua ada ketentuan. Itu daunnya. Betapa banyaknya daun di muka bumi ini. Ada catatan semua, di bukit sana ada catatannya. Dan apapun yang terjadi kepada kita, semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz, dan Allah punya tujuan. Allah punya tujuan. Di mana bahwasanya cara Allah mengangkat derajat kita, pertama kita harus dihina orang dulu. Orang-orang yang sukses, ya, itu sudah akan hinaannya itu udah berkuali-kuali. Bukan piring-piring lagi, udah berkuali-kuali. Ya. Orang-orang yang sukses mendapat caci makian itu udah berkuali-kuali. Bukan 1 sendok, 2 sendok lagi. Kalau sendok itu obat, tapi udah berkuali. Dan orang-orang yang sukses sering sekali mengalami penderitaan. Sebelum orang itu sukses, pasti dia akan mengalami penderitaan dulu, titik nol dulu. Jadi kalau kita titik nol, senyum. Masya Allah, keren banget ini, keren banget, keren banget. Terima. Begitu kita menerima, maka Allah cepat pindahkan kita. Namun pada saat kita tidak menerima, ini sulit untuk pindah. Kenapa kita tidak pindah-pindah? Karena kita tidak menerima. Tidak menerima. Begitu kita menerima, insya Allah, Allah cepatkan pindahkan pada posisi kita, dan Allah akan hilangkan stres-stres kita. Masya Allah, ini luar biasa. Sampai jam berapa, Bu? Sudah habis. Tidak terasa ya, Masya Allah, luar biasa, berkah selalu ya. Tanpa disadari sudah berapa lebihnya berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.